Ada beberapa penawaran-penawaran itu dari partai politik itu juga pertama. Yang kedua, saya memang murni ingin menyuarakan hak perempuan, perundang-undangan perempuan, hak perempuan dan anak itu kan dari tingkat sosialnya juga gitu kan. Yang notabene perempuan itu sekarang kan memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi. Tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Politik Pahit atau Manis. Ini sangat spesial sekali pada perbincangan kali ini. Kenapa? Karena kami kedatangan tamu. Dan yang pertama dalam program Ngopi adalah politisi perempuan. Kita akan bahas caleg perempuan bisa apa. Nah, di sini telah hadir Bu Yuni, caleg dari PBB Pamekasan yang akan mengikuti Pileg Pamekasan 2024 nanti. Ya. Selamat datang di studio kami, Bu Yuni. Selamat datang. Nah, gimana nih kabarnya? Sekarang kan udah masuk masa kampanye nih. Iya. Suasananya seperti apa, kabarnya seperti apa, dan aktivitasnya juga seperti apa, sepadat apa juga? Kalau bicara aktivitas pada masa-masa kampanye itu sangat kompleks loh Mas. Gimana? Kadang ya kita ya namanya perempuan kan beda dengan laki-laki, kadang up down, kadang up, kadang down gitu kan ya. Dan harus berpikir keras gimana langkah-langkah politik itu untuk perempuan bisa masuk ke ranah ke parlemen. Dan tidak hanya kalau kemarin itu kan hanya sebelum saya masuk itu atau hanya memeriahkan gitu kan yang ditanya, atau hanya memenuhi kuota 30%. Dan saya berusaha untuk masuk ke parlemen itu untuk tidak hanya untuk memenuhi kuota 30% saja suara yang di luar. Bagaimana saya itu bisa masuk ke parlemen, bisa menyuarakan hak-hak perempuan, hak-hak anak itu kan. Kalau bicara perempuan itu kita masih sangat kompleks sekali, sehingga kita bisa menyuarakan hak-hak perempuan nanti ke parlemen itu. Dan selama ini untuk perempuan itu hanya dibutuhkan kuotanya saja. Selama ini sejauh ya, ini. Saya sejauh ini saya tahu, enggak cuma memenuhi kuota aja, enggak apa-apa, cuma daftar nyalek aja gitu kan ya. Tapi saya berusaha bagaimana saya untuk bisa masuk ke parlemen ini tidak hanya untuk sebagai pemenuhan kuota 30% saja. Iya. Sebelum membahas jauh ke sana, membahas juga caleg perempuan sebenarnya bisa apa juga. Sebelum bahas soal itu juga. Ada sempat baca undangan itu yang dikirim sama Pak Ketua kemarin. Entah itu saya menggelitik sekali apa itu Pak Ketua yang mau jadi narasumber, apa nanti ada perempuan atau memang ada acara seperti seminar, itu saya nggak tahu. Saya baca di bawah perempuan nyalek bisa apa part 1. Loh, ini kok kayaknya bahasanya tuh sangat menggelitik sekali gitu kan ya. Gimana? Kok kayaknya perempuan itu sangat diragukan sekali untuk di dunia parlemen itu, di dunia legislatif, untuk masuk ke legislatif itu sangat diragukan sekali. Karena rata-rata selama ini yang masuk ke parlemen itu lebih banyak laki-lakinya gitu kan ya. Untuk perempuan hanya beberapa saja. Iya. Dan saya mudah-mudahan dengan takdir Allah itu saya bisa masuk ke parlemen ini tahun 2024 ini. Iya. Sebenarnya pengangkatan tema tersebut adalah itu didasari oleh tingkat keterpilihan perempuan yang sangat rendah di legislatif. Itu di tingkat daerah, mungkin di tingkat kabupaten ada beberapa, cuman di tingkat Jawa Timur dari Madura saja itu hanya ada 1. Iya. Terus di pusat dari Madura gak ada sama sekali untuk yang Pileg 2019. Nah, makanya sekarang itu mengolek bagaimana sih sebenarnya perjuangan dan bisa apa untuk masuk ke parlemen tersebut. Nah, tapi sebelum ke sana, saya pengen tahu sebenarnya nih, sejak kapan sih terpikirkan untuk maju sebagai Pileg ini, sebagai caleg? Sejak ada beberapa penawaran itu dari partai politik itu juga pertama. Yang kedua, saya memang murni ingin menyuarakan hak perempuan juga ya. Apalagi ya, untuk dunia politik itu perempuan memang harus berkecimpung di sana, tidak hanya laki-laki. Karena
Karena selama ini perempuan itu untuk suara-suara perempuan itu memang harus terwakili gitu. Oh, untuk mewakili suara perempuan. Emang nggak bisa diwakili laki-laki? Terlalu sibuk dengan yang lain itu kalau yang laki-laki. Iya. Oh, berarti ada penawaran beberapa parpol untuk nyalek dari situ. Ada berapa parpol? Ada 4. Ini yang terakhir. Parpol. Oh, ini yang terakhir, ini yang dipilih. Iya. Kenapa memilih yang PBB ketimbang parpol yang lain? Ya berdasarkan dari hasil istikharahnya saja itu ya. Berarti istikharahnya mantap di PBB. Di PBB. Iya. Memutuskannya untuk benar-benar nyalek itu kapan sebenarnya? Sejak keinginan apa segala macam itu kan pasti ini. ada. Iya. Sejak beberapa tahun yang kemarin memang satu. Yang kedua ini memang tuntutan bagi saya untuk untuk bisa berperan memberikan ada ruang, biar ada ruang untuk bisa menyuarakan itu juga. Dan baru sekarang nih jadi politisi. Ya. Gimana rasanya jadi politisi? Jadi politisi baru sekarang dan jadi istrinya politisi. Mulai sejak dulu. 11 tahun sudah. 11 tahun. Iya. Berarti dari situ juga dalam hal ini ada soal keperempuanan yang ingin dibawa sebagai misi. Iya. Sebagai misi. Apa saja sebenarnya yang perlu diperhatikan terkait tentang perempuan? Ya misalkan kalau perempuan itu kan misalkan tentang KDRT itu kan masih menjadi isu nasional juga untuk kesehatan perempuan itu. Dan khususnya kan kalau perempuan itu kan melahirkan juga untuk isunya juga ke anak-anak nanti kan. Perempuan dan anak itu. Oh iya. Dari beberapa isu tersebut itu apa ya nanti dalam artian yang ingin dilakukan, yang ingin diperjuangkan, apanya sebenarnya yang ingin diperjuangkan nanti di legislatif? Nanti bisa ada jika ditakdirkan seperti itu. Ya lebih ke ini ya, untuk ini perundang-undangan perempuan, hak perempuan dan anak itu kan dari tingkat sosialnya juga gitu kan. Yang notabene perempuan itu sekarang kan memang lebih di ini kan, bukan dikucilkan gitu kan ya. Masih di bawah rata-rata dan tidak mungkin maksudnya untuk perempuan itu dirasa masih belum mampu, sehingga kita bisa menyuarakan hak perempuan yang memang di mana sih untuk perempuan bisa berkarya, di mana sih perempuan itu bisa berkreativitas gitu kan ya. Sehingga isu-isu itu misalkan ada KDRT itu kan ya, dan itu memang harus diperjuangkan benar-benar gitu kan ya. Karena kenapa perempuan itu lebih ke untuk isu-isu KDRT itu memang pertama soal ekonomi juga. Yang pertama itu yang krusial itu sangat yang seperti yang isu yang kemarin itu ada pembunuhan anak. Ibunya ada di rumah sakit, itu pertama karena ekonomi kan itu. Dan saya sendiri merasakan setelah ditinggal oleh almarhum itu kan ya, begitu sulitnya itu untuk sehingga saya harus maju, saya harus bisa menyuarakan hak-hak perempuan dari tingkat sosialnya juga, dan tidak hanya perempuan itu tidak harus ada di bawahnya laki-laki terus gitu kan ya. Perempuan tidak harus berada di bawahnya laki-laki. Ya. Perempuan itu sebenarnya kalau memang diberi ruang itu hebat loh. Gimana coba diuraikan nih gimana? Seandainya perempuan itu kalau diberi ruang memang banyak hal, banyak keinginan yang memang harus saya lakukan, sehingga saya harus memang bergerak di bidang sosial gitu kan ya. Artinya untuk perempuan itu janganlah bahasa Maduranya itu ya, jangan dikucilkan loh perempuan itu. Kembali lagi ke topik yang tadi, sebenarnya bisa apa? Gimana nih di proses kampanye sejauh ini yang dilakukan? Apa saja nih yang sudah dilakukan untuk
ia menuju ke parlemen gitu yang sudah dilalui. Susah-susah gampang sih mau jelasin itu. Gimana? Sesulit apa sebenarnya tiba-tiba atau semudah apa sebenarnya? Mudah atau sulit sih sebenarnya? Sulit. Sesulit apa sih sebenarnya? Saya kan nggak tahu, saya nggak nyalek. Karena kalau nyalek itu kan harus membutuhkan waktu yang ekstra pertama, dan memang harus ada yang dikorbankan. Dua, siapa yang dikorbankan adalah anak. Sedangkan saya itu ibu dari 5 anak, yang notabene anak saya itu masih kecil-kecil semua dan masih butuh kasih sayang. Dan memang harus pinter-pinter ngatur waktu supaya bisa dekat dengan anak dan bisa memiliki waktu untuk berkampanye gitu. Dan waktu itu jika ada waktu kosong anak sekolah, saya keluar. Sekolah saya turun ke masyarakat ketika anak-anak itu sekolah, disempatkan waktu meskipun itu walaupun hanya itu sebentar. Karena kenapa? Memang ya kita tidak bisa lepas dari peran laki-laki, tapi setidaknya saya itu bisa bekerja tanpa adanya sosok laki-laki gitu kan. Membuktikan. Iya, membuktikan bahwa perempuan itu bisa. Sehingga pada saat saya turba ke masyarakat itu sangat banyak keluhan-keluhan apa gitu kan ya. Iya, tapi saya tidak bisa memberi banyak janji itu karena saya tidak bisa memberikan bukti waktu itu juga gitu kan ya. Saya bisa hanya menyimpan apa yang menjadi di note ya, di sini dicatat sama saya. Nanti siapa kira-kira apa yang nanti bisa disumbangkan saya nanti ke parlemen sehingga suara saya itu bisa sampai ke sana dan bisa turun langsung ke. Apa yang didapatkan, yang didengar waktu itu yang paling sering disampaikan oleh masyarakat? Curhatan masyarakat apa gitu? Yang didengar? Ya apa ya? Kalau untuk perempuan itu kan saya ingin apa? Bu, saya mau bahasa Madura nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus yang pertama soal ekonomi, untuk harga kebutuhan pokok yang pertama. Disuruh naikkan atau disuruh turunkan? Enggak, disuruh turunkan lah. Tergantung. Kalau pedagang yang bilang kan disuruh naikkan. Enggak, itu kan kebutuhan ekonomi Bu ini katanya. Beras mahal, apa semuanya mahal. Yang kedua itu persoalan ibu. Karena sekarang kan kesehatan ibu untuk perempuan kan, untuk anak-anak itu kan ya. Iya. Kan kadang nanti Bu, biayanya anak-anak Bu, ini gimana caranya mendapatkan bantuan? Loh, gimana ini caranya gitu. Iya. Karena semua kebutuhan tentang pendidikan anak itu kan ya, untuk ibu-ibu kan, emak-emak itu kan pasti ke pendidikan anak, masa depan anak itu kan ya, yang ceritanya itu. Nanti kalau ini bisa ini untuk, semoga saja ibu bisa tekacet itu kan ya, tekacet untuk menjadi anggota legislatif, bisa membantu kami sebagai perempuan gitu kan ya. Termasuk juga isu-isu kalau di sini kan pernikahan dini apa sebagian kan masih ada gitu kan ya. Banyak masih. Iya. Tingkat perceraian ibu yang keluarga itu juga. Dan paling banyak adalah perempuan yang mengajukan gugat cerai. Loh, enggak, serius ini. Dalam data kami yang kami miliki itu tahun ini itu udah ada pengajuan 1000 berapa gitu, di 1000 Pamekasan. lebih yang di Pamekasan. Dan itu dari 1000 lebih itu yang paling banyak, yang paling tinggi angkanya adalah yang mengajukan perempuan.
Kenapa kira-kira itu? Kok seperti itu kalau emang juga muncul? Mungkin perempuan ingin bebas saja gitu. Jadinya pengajuannya tinggi gitu. Benar-benar ingin menjadi independent woman gitu. Tapi beneran, karena baru kemarin itu data dari bulan Januari sampai bulan November. Datanya seperti itu. Yang kami cek dulu, karena kami kemarin baru saja mencoba untuk liputan terkait itu, bahwa menunjukkan bahwa perempuan yang paling banyak mengajukan gugatan cerai. Ah, ini ada 848 perempuan. 848 dari jangka waktu Januari sampai November. dan dia memiliki alasan masing-masing. Memiliki alasan masing-masing. Dan tidak sempat untuk mendata alasannya itu apa gitu kan. Ya ada ekonomi, tapi yang paling Iya, banyak itu katanya ekonomi. percekcokan, cekcok. Pasti cekcok. tentang ekonomi lah. Ya. Kalau perempuan sudah dicukupi, Mas, semuanya dicukupi, nggak mungkin ada percekcokan. Nggak mungkin. Masa? Iya. Walaupun diselingkuhin. Wah, itu enggak, sama sekali saya nggak mau kalau kayak gitu, Mas. Saya aja perempuan yang benar-benar ya memang ya. Pertama memang perempuan itu pencemburu memang ya. Oh, perempuan Iya. kayak gitu ya. Tapi ya setidaknya laki-laki yang nggak boleh selingkuh lah gitu. Emang perempuan boleh? Ya kan perempuan nggak boleh lah. Oh Mas. iya, sama kan berarti kan. Karena memang Tapi kan ada beberapa itu kan data sangat- alasannya adalah percekcokan, ekonomi, terus juga ada ya itu juga selingkuhan segala macam. Itu ada sampai itu. Dan paling banyak datanya 848 yang mengajukan. Itu berapa persen yang ekonomi itu? Iya ya. Sulitnya selain soal membagi waktu, apalagi sebagai perempuan untuk menjadi caleg? Komunikasinya. Komunikasi. Gimana komunikasi? Ya memang setangguh-tangguhnya perempuan itu memang membutuhkan sosok laki-laki. Iya. Sekuat-kuatnya perempuan memang harus ada laki-laki yang menemani, bukan yang mendampingi ya, Iya. yang menemani. Mhm. Harus ada mentor yang terbaik. Harus ada mentor yang terbaik untuk membantu komunikasi ke masyarakat ke bawah. Dan sudah memiliki itu. Ada beberapa. Ada Ada beberapa yang memang saya untuk langkah-langkah komunikasi politik itu ada. Komunikasi yang dimaksud itu adalah untuk public speakingnya atau untuk lobbyingnya atau pendekatannya, Dua-duanya. dua-duanya. Mm-mm. Yang paling dominan di Di apa namanya? Di lobbyingnya itu. lobbyingnya itu. Ah. Oh, approach-nya itu berarti Iya. yang agak sulit. Ada lagi nggak kesulitan yang lain Itu sebagai aja. caleg perempuan? Itu Dua aja. itu. Iya. Dan ini ruang gerak yang terakhir, ruang gerak perempuan. Gimana ruang Ruang gerak gerak. itu? Kalau laki-laki itu memang kalau begadang sampai subuh, konsolidasinya itu sampai subuh masih kuat. Kalau perempuan ada batas-batasnya loh, Mas. Kenapa? Yang pertama ada anak yang di belakang kan. Yang kedua nggak boleh lewat dari waktu, gitu kan. Nggak pernah konsolidasi sampai dini hari. Nggak berani saya, Mas. Nggak berani, sudah paling mentoknya sudah itu. Pokoknya sebelum jam 12 malam. Udah. Ya, pokoknya jam 10, jam setengah 11 itu sudah. Cukup sudah. Berarti Gak bisa ngoyo. terbatas juga dari waktu ya. Ya, terbatas. Tapi setidaknya saya berharap selama saya ada konsolidasi politik itu ke bawah, semoga rakyat itu masih bisa menerima saya gitu loh, Mas. Masih bisa menerima saya dan bisa membantu saya untuk bisa lolos ke parlemen itu. Oke. Dari tiga persoalan itu seberapa yakin bisa diatasi dengan baik? Itu yang sulit dijawab, Mas. Di sini cuma nanya keyakinannya ini. Seberapa yakin bisa dilalui dengan baik gitu maksudnya. Bismillah aja lah, Mas. Karena kan bukan dari saya persoalannya, curhatan Bismillah. sendiri. Bismillah. Bismillah aja. Bismillah, semangat, jalur langit aja ya. Ayo. Pokoknya ya sudah ikhtiar, sudah turun ke bawah, sudah menyampaikan apa yang disampaikan, dan saya bisa mencatat apa yang menjadi keluhan masyarakat, sudah
Jarum langit aja yang dianu. Berarti tema saya tadi itu juga berdasar dari yang 3 itu kan. Loh kan bukan saya yang menyebutkan. Iya. Apa tuh namanya? Tapi berbicara soal politik itu di mana saja pasti sering diperbincangkan. Mempersiapkan uang berapa? Nggak bisa dijelaskan loh Nggak bisa kalau kayak dijelaskan. gitu, iya, karena apa ya, kalau bicara hal-hal yang seperti itu ya memang sudah biasa gitu kan, tapi saya tidak bisa menyebutkan menyiapkan uang berapa, itu saya nggak ini. Ya setidaknya untuk mobilitas apa segala macam itu kan juga butuh biaya. Iya. Juga banyak. Juga beberapa kebutuhan untuk sebatas memajang apa segala macam itu kan juga membutuhkan biaya. Terus banyak hal yang dilakukan itu juga punya biaya, dan juga saya yakin pasti banyak tamunya ke rumah, dan itu juga membutuhkan biaya. Saya tidak menerima tamu di Oh, rumah. tidak loh. menerima tamu di rumah. Ketemu di luar aja. Ketemu di luar aja. Iya. Jadinya seberapa banyak yang sudah dihabiskan? Nggak bisa disebutkan. Gak bisa disebutkan. Kenapa mengambil langkah itu? Apa itu memang, tapi ada kan yang dihabiskan untuk itu? Ada. Apa memang hal itu sudah terpikirkan sebelumnya? Di luar dugaan loh Mas. Di luar dugaan. Iya. Oh, berarti seandainya dugaannya cuman menghabiskan sekian, ternyata melampaui dari itu. Iya. Oh iya. Apa dalam artian gini? Tapi sebelum itu sudah paham kan? Pasti akan ada yang dihabiskan. Pasti. Ketika sudah melampaui, nyesel gak sekarang? Enggak. Kenapa? Enggak. Dan memang sudah ini dari niatan saya. Dari niatan, dari awal. Ada bahasa nasi sudah jadi bubur. Ada bahasa lagi san misanta capur sekali. Capur sekali. Iya. Ini kan panjang nih masih. Iya. Kalau sekarang sudah menghabiskan sekian, ini baru pertengahan bulan Desember. Sementara pemilihan masih Bulan tanggal Februari. 14, pertengahan bulan Februari. Iya. Masih 2 bulan lagi. Berarti prosesnya sangat panjang. Waktu itu begitu cepat loh Mas. Waktu sebulan itu sudah, sekarang tanggal berapa? Tanggal 11. Tinggal 2 minggu lagi. Bulan Januari. Bulan Januari itu dihitung lagi tinggal sebentar bagi yang mau yang nyalak. Tapi kalau bagi orang-orang itu Mas, waktu itu masih terasa lama. Kalau menurut saya itu waktu 2 bulan waktu yang sangat sebentar sekali. Untuk caleg itu dalam pandangan saya, waktu tersebut itu bisa terasa singkat bagi mereka yang belum siap untuk berkontestasi. Jadinya setiap hari itu dikejar oleh waktu. Sementara basis itu belum lengkap apa segala macam, belum aman atau segala macam. Itu yang pertama. Tapi waktu akan terasa lama bagi pembiayaan. Itu akan menjadi terasa lama. Sesingkat-singkatnya itu akan jadi terasa lama. Karena sekarang itu dalam sudut pandang saya. Iya, kalau saya itu kalau di wilayah sini kan selama saya aktif di ini, kalau di wilayah kota itu kan Mas ya, saya masih mau menata gitu kan. Menata. Karena tidak banyak orang tahu saya loh Mas. Meskipun saya itu istri wakil bupati. Kenapa memilih dari dapil? Memilih pertama wilayah saya itu, saya orang sini, asli Pamekasan. Iya. Yang kedua ya itu. Yang kedua nyari pengalaman yang baru gitu. Dulu saat mendampingi almarhum Bapak Wabub itu, apakah itu menjadi salah satu bekal juga untuk ini kontestasi? Iya. Serba besar peran waktu itu. Waktu masih hidup almarhum. Iya, maksudnya dalam artian bekal untuk yang sekarang itu seberapa besar yang dilakukan. Dulu kan mendampingi cukup lama, dari kontestasi tahun 2018, pemilihan kan tahun 2018 waktu itu. Ya kalau di Ya, Wabub. terus Almarhum itu di Kades 2 periode. di Kades 2 periode. Itu mendampingi kan cukup lama nih.
Cukup lama. Itu seberapa penting dan seberapa besar dampaknya terhadap pemilihan yang sekarang? Beda loh Mas. Beda. Beda. Ketika masih ada almarhum dan gak ada almarhum itu berbeda. Jauh sekali. Apa yang paling kerasa? Apa ya? Kalau selama saya mendampingi ada almarhum ketika itu ada teman curhat gitu, cerita gitu kan ya. Kalau sekarang ini ketika ada problem apa gitu, ketika ada kesulitan turun ke bawah, ada komplain ini gitu kan ya. Artinya intinya gak ada teman curhat gitu loh Mas. Gak ada teman curhat. Ya diselesaikan sendiri, mikir sendiri. Biasanya kalau pas ada persoalan, gimana? Kalau dulu kan bisa nih curhat ke suami. Kalau sekarang itu gimana? Suami yang curhat ke saya. Oh iya. Karena suami yang berkecimpung di dunia, yang bekerja, saya ibu rumah tangga. Siapa tahu juga curhat di belakang udah habis ya. Kalau sekarang gimana? Ketika berada di kondisi yang saya yakin banyak persoalan yang dihadapi, banyak rintangan yang dihadapi. Banyak. Ketika sangat-sangat terjal, apa yang dilakukan? Nangis Mas. Nangis ya. Nangis. Berapa kali dalam? Nggak tahu berapa kalinya. Ya perempuan kalau sudah mentok itu nggak bisa curhat ke siapa-siapa itu udah nangis. Ini kan setelah DCT, udah berapa kali nih nangis setelah DCT? Nggak tahu berapa kalinya. DCT kan tanggal 4 atau tanggal 3 itu. Iya, sampai mikir gini. 1 bulan yang lalu. Seandainya ada teman curhat bisa floor gitu, lebih terbuka. Enak loh, lebih plong gitu ceritanya itu. Kalau ada suami sih enak. Bukan saya ada keinginan ini kan ya. Iya. Apa namanya? Pokoknya beda jauh ketika masih ada suami dan gak ada, itu beda jauh. Dan pandangan orang-orang itu, maaf ya Mas ya, iya. Lebih mikir ke anak saya gitu kan ya. Kadang kalau orang mikir ke anak saya itu sakit banget loh. Kan gimana? Perih banget. Ya karena anak saya itu yang rata-rata semua 5 anak saya itu masih kecil dan masih di bawah umur semua. Kok bisa melangkah ke hal-hal ke ini gitu kan ya. Apa karena ini keputusan saya memang harus saya lakukan dan ini memang harus bisa saya lakukan di sini. Harus berani melangkah. Kenapa berani dalam kondisi seperti itu yang diceritakan? Tetap berani untuk melangkah ke sana. Tentu kan harus bangkit Mas. Saya tidak mau Yuni itu terpuruk terus kayak gini. Yuni itu harus bangkit dan Yuni itu harus bisa. Dan saya yakin Yuni itu bisa. Iya. Tidak hanya laki-laki saja. Tapi kadang apa ya? Nggak bisa eksplor ke sini. Iya. Tenang. Minum aja dulu. Minum aja dulu. Iya. Berarti sekarang yang menjadi salah satu persoalan yang berat yang sangat dirasakan itu adalah tidak memiliki teman untuk bercurhat, memflorkan persoalan, mendiskusikan untuk menyelesaikan persoalan. Iya. Itu yang sangat dirasakan. Mikir sendiri, diselesaikan sendiri. Apa tapi yang pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh almarhum Mbak Rajai terkait Pamekasan? Selama saya aktif itu, selama saya mendampingi itu tidak ada pesan-pesan yang tersirat tentang urusan politik ini, nggak ada. Apa terakhir bahasa yang disampaikan? Kalau tentang politik nggak ada memang. Nggak ada. Tapi kalau untuk persoalan nitip anak ada. Berarti menyampaikan itu cuma anak komunikasi. Iya, terakhir komunikasi itu setelah mau dibawa ke rumah sakit. Titip anak gitu. Kamu harus sehat, kamu ibunya. Anak-anak harus sekolah, anak-anak itu harus bisa dan harus sukses karena kamu ibunya. Gitu.
rawat anak-anak dengan baik. Jadikan dia anak yang soleh dan solihah. Itu terakhir sholat subuh. Setelah sholat subuh. Pesan tersebut menjadi dasar enggak dalam artian untuk Tetap maju saya ingat. sekarang? Tetap jadi dasar. Iya. Dan saya tetap harus memperjuangkan itu. Dengan cara salah satunya ini. Iya. Terakhir nih, apa nih sebenarnya yang akan dilakukan pertama kali jika nanti terpilih? Saya supaya bisa masuk ke parlemen itu, supaya bisa membantu mewakili hak perempuan saja gitu, perempuan dan anak. Berarti mau langsung kerja fokus soal itu, Iya, soal keperempuanan. iya. Karena saya basicnya di perempuan. Siap. Terakhir saya tak kasih kesempatan kenapa masyarakat harus memilih Bu Yuni? Sampaikan. Ini kameranya. Terakhir ini. Menyampaikan apa ini? Menyampaikan kenapa masyarakat harus memilih Untuk masyarakat Pamekasan, khususnya masyarakat Pamekasan, jadilah berdaya untuk perempuan, jadilah perempuan yang tangguh, jadilah perempuan yang kuat, supaya kita itu bisa tidak dikucilkan gitu kan sebagai perempuan. Dan untuk masyarakat perempuan, untuk perempuan Pamekasan, doakan saya supaya bisa terpilih nanti di legislatif, DPRD Legislatif Pamekasan, dan 2004 nanti semoga saya terpilih dengan janji Allah, semoga ikhtiar saya supaya bisa mampu untuk menyuarakan hak kalian sebagai perempuan dan anak, dan bisa membantu kalian juga khususnya di bidang sosial, karena saya mewakili kalian di parlemen nanti. Saya akan membantu kalian. Siap. Itu sahabat KTV, terutama bagi kalangan perempuan yang menyaksikan podcast kali ini, sebenarnya menjadi perempuan itu tidak mudah seperti yang dicurhatkan oleh Mbak Yuni. Menjadi perempuan sangat sulit, apalagi menjadi perempuan yang mencoba untuk melalui jalan yang sangat terjal, salah satunya melalui kontestasi politik kali ini, itu ternyata memiliki banyak hambatan yang harus dilalui. Dan apalagi seperti yang sudah dicurhatkan Mbak Yuni tadi, menjadi Mbak Yuni itu tidak mudah. Kenapa? Dari sekian banyak hambatan yang menjadi hadangan dan hanya kadang dialami oleh seorang perempuan, apalagi dengan kondisi Mbak Yuni juga memiliki anak ya Mbak, yang harus juga membagi waktu apa segala macam, itu tidak mudah. Tapi biasanya ketika sudah melalui jalan yang sangat terjal ataupun melalui rintangan yang sangat berat, melalui suatu hal yang sangat gelap, gulita apa segala macam, disitulah cahaya yang akan muncul. Siapa tahu ini adalah bagian dari perjalanan Mbak Yuni untuk menuju yang lebih baik. Itu saja dari Satu lagi, perempuan jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Iya. Perempuan jangan mudah menyerah. Iya. Seperti yang disampaikan Mbak Yuni tadi, perempuan biasanya lebih memahami soal persoalan perempuan. Saya Said Mitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.